Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Misi Bu. Boleh Silakan masuk Bu. masuk. Boleh masuk Bu. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Nah, oh iya, kalau boleh tahu kedatangan kamu ke sini ada masalah atau bagaimana? Ini Bu. Kedatangan saya sini Bu ingin meminta nasihat Bu dan solusi Bu. Ini terkait tentang ada permasalahan saya Bu. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu masalahnya itu apa, Nak? Ini Bu, maksud kedatangan saya di sini Bu ingin kayak meminta nasihat Bu dan solusi Bu. Ada permasalahan saya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Salah Bu. Masalahnya itu dalam lingkup sekolah atau di lingkungan luar? Ini Bu di sekolah Bu. Ya, kebetulan ada masalah Bu ini Bu. Sebenarnya ada motivasi Bu belajar Bu, agak turun Bu. Iya. Seperti itu Bu. Oh begitu ya, Nak. Ya Bu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh Ibu tahu apa yang kamu harapkan terkait dengan permasalahan yang tengah kamu hadapi saat ini? Ini kedatangan saya di sini Bu. Saya ingin menyelesaikan masalah saya. Ingin ada solusi Bu dari permasalahanku Bu. Makanya saya datang ke sini Bu untuk mencari solusi Bu. Karena kebetulan yang seperti yang saya bilang tadi Bu, saya ada masalah dengan belajar Bu. Motivasi belajar Bu. Seperti itu Bu. Baiklah, Nak. Tapi sebelumnya di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa peran Ibu di sini itu membantu kamu untuk menyelesaikan masalahmu dengan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Ya Bu. Nah, Ibu minta kerjasamanya ya, Nak. Ya Bu, ya Bu. Tapi ini Bu, ngomong Bu ini saya cerita maksudnya rahasia aku aman jika Bu kalau saya Iya. cerita masalah itu Bu. Nah, di sini sebelumnya itu kamu harus mengetahui bahwa dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas yang terdapat di dalamnya. Di antaranya itu asas keterbukaan, Ya Bu. kerahasiaan, ada juga asas kekinian. Ya Bu. Untuk mengetahui segala permasalahan yang saat ini yang rasakan, di sini kita butuh asas keterbukaan. Ya Bu. Nah, jadi seperti apa permasalahan kamu sekarang ini? Ya Bu. Seperti yang tadi saya sudah bilang Bu. Sekarang kan saya ini Bu memiliki masalah dengan motivasi belajar Bu. Iya. Ya Bu. Saya entah kenapa ini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa tidak kayak menyukai saya turun sepunya belajar Bu. Saya tidak menyukai ada semangat belajar begitu Bu. Iya. Ya, saya juga itu kayak lebih senang bermain akhir-akhir ini Bu. Nah dibandingkan belajar Bu. Jadi saya merasa kayak motivasi belajarku ini dia turun Bu. Ya, seperti itu Bu. Apakah kamu tahu mengapa kamu memiliki motivasi rendah? Mengapa motivasi kamu itu menurun? Ya, nah itu Bu yang saya bingung saya Bu. Nah, tapi saya selalu kurang kayak semangat saja belajar begitu Bu. Seperti itu Bu. Apakah mungkin kamu tidak suka dengan mata pelajaran tertentu atau tidak suka dengan guru yang masuk pada kelas kamu? Nah, tidak juga sih Bu. Tapi kayak saya rasa begitu Bu, kayak ada kesulitan menentukan belajar yang tempat untuk diri saya Bu. Kayak saya susah tentukan belajar yang tepat untuk diri saya Bu. Ya seperti itu Bu. Itu sebabnya mengapa kayak saya terkadang itu kayak saya malas belajar begitu Bu. Kayak mungkin karena mungkin saya sering bermain atau apa kamu begitu Bu. Begitu ya, Nak. Ibu bisa memahami kondisimu sekarang. Jadi yang bisa Ibu simpulkan bahwa kamu itu memiliki motivasi belajar yang rendah karena belum menemukan metode belajar yang tepat agar bisa membangkitkan semangat belajar kamu. Ya Bu, mungkin bisa dibilang begitu Bu, tapi saya bingung dia Bu. Maksudnya kayaknya mungkin seperti begitu Bu. Oh iya, kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu, apakah kamu memiliki motivasi belajar yang rendah sudah dari dulu atau baru kali ini? Tidak juga Bu, tapi kadang-kadang begitu Bu. Kayak saya juga kadang-kadang saya bersemangat untuk belajar Bu, tapi kadang-kadang juga saya kayak merasa malas belajar begitu Bu.
kapan kira-kira kamu bersemangat untuk belajar? Pada waktu apa? Kayaknya ini Bu, kayak pada saat saya lagi suka-sukanya begitu Bu, kayak dengan pelajaran Bu, kayak dan bisa misalnya kayak contoh saya belajar matematika begitu Bu, kalau ketika saya pahami itu mata pelajaran matematika Bu, kayak saya bisa pecahkan sendiri masalahnya. Nah itu Bu lagi semangatnya belajar saya Bu. Tapi kalau ketika saya blank begitu Bu, ada pelajaran yang saya tidak bisa kayak contoh dapat jawabannya atau bagaimana, itu kayak saya merasa frustasi begitu Bu, kayak malas begitu. Seperti Bu. saat ini ya Iya yang Bu, merasakan. seperti begitu Bu. Oh begitu ya Pak. Sekarang ibu bisa memahami keadaanmu dengan baik. Bu, kayak saya sangat mengharapkan Bu bantuan dari Ibu. Ya, saya sudah sangat ini Bu, saya sudah kayak sangat putus asa sekali ini Bu. Dan dengan permasalahan saya ini Bu, seperti itu Bu, saya bingung nih Bu, harus mau buat apa Bu. Kemudian saya tidak ingin kayak semangatnya seperti ini Bu, seperti itu Bu. Saya juga ingin seperti kayak teman-temanku yang lain begitu Bu. Dan saya juga ingin memiliki kayak motivasi kayak atau semangat belajar seperti mereka Bu, teman-temanku. Makanya saya bingung ini saya harus bagaimana Bu. Oh iya, ibu bisa mengerti. Kamu tidak boleh putus asa ya, karena ibu yakin kamu akan menemukan solusi dari permasalahan ini. Dan ibu yakin kamu bisa melalui semua ini. Jadi sekarang mari kita sama-sama menyelesaikan masalahmu dengan menemukan solusi apa yang tepat untuk dirimu. Iya Bu, saya harap ini Bu, dengan kedatangan di sini Bu ada solusi Bu, dan Ibu bisa membantu Bu. Karena ini Bu, saya merasa stres sekarang ini Bu, saya stres sekali Bu dengan keadaan saya ini Bu. Saya juga kecewa dengan diri sendiri Bu, begitu Bu. Kenapa saya tidak memiliki motivasi belajar yang baik Bu? Itu di pikiranku saya Bu. Saya stres sekali begitu Bu. Kayak saya nggak tahu kayak nggak ada harapan kayak saya belajar begitu Bu. Kayak rendah saja motivasiku Bu. Seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Ibu bisa memahami ya. Tapi ibu juga merasa senang karena ibu bisa melihat semangatmu untuk merubah motivasimu yang dari semangatmu tinggi menjadi rendah. Ya Bu, saya sekarang ini Bu, kayak bisa Bu, kayak benar-benar ingin berubah Bu dan memiliki motivasi belajar Bu, seperti itu Bu. Baiklah Nak, untuk dapat menyelesaikan masalahmu ini, sebaiknya kita merumuskan tujuan yang ingin kamu capai terlebih dahulu. Ya, Bu. Kalau ibu boleh tahu apa sebenarnya tujuan yang ingin kamu capai atas permasalahanmu ini setelah keluar dari lombang sendiri? Ya Bu, kayak saya ingin bisa keluar dari masalah saya Bu yang sekarang ini Bu. Saya ingin berubah Bu. Kemudian saya ingin memiliki motivasi belajar Bu, kayak semangat saya belajar itu kembali seperti dulu Bu. Kemudian saya karena saya berpikir dengan memiliki minat belajar yang baik Bu, maka akan berdampak Bu, baik pula dengan masa depan saya Bu, seperti itu Bu. Ibu rasa kamu memiliki tujuan yang sangat baik Nak. Ibu yakin kamu bisa mencapai tujuan kamu itu dan bisa merubah sesuai dengan harapan kamu. Ya Bu, saya juga sangat kayak harapkan juga itu Bu, seperti itu Bu. Baik Nak, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu tersebut? Salah satu langkah yang kamu usahakan untuk mencapai tujuanmu yang tadi. Ya Bu, karena saya ini Bu, kayak saya rasa yang menyebabkan mungkin rendahnya motivasi belajar saya Bu adalah mungkin karena ini Bu, karena metode belajarnya Bu yang tidak tepat Bu. Kayak jadi mungkin saya akan mencari metode belajar yang tepat Bu untuk diri saya sendiri Bu. Ya, begitu Bu. Bagus sekali Nak. Lalu apakah kamu tahu bagaimana cara kamu untuk memulai ini semua? Itu dia Bu. Sampai sekarang ini saya masih bingung Bu, harus melakukan apa ini Bu? Karena saya sudah merancang Bu apa yang akan saya lakukan Bu, tapi saya belum bisa Bu memulainya Bu. Kayak punya saran Bu untuk saya Bu, kayak misalnya Bu, mungkin Ibu punya saran untuk saya Bu, begitu. Karena sekarang ini kayak saya masih bingung Bu dengan masalah saya ini Bu, seperti itu Bu. Baiklah Nak, setelah Ibu mendengarkan ceritamu, Ibu akan memberikan cara alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan melakukan teknik modeling. Nah, di mana teknik modeling ini itu terdiri dari dua ya. Apa itu teknik modeling Bu? Yang bagaimana Bu? Teknik modeling ini ada dua, ada yang modeling langsung dan modeling tidak langsung. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu Bu, lebih lanjut apa itu teknik modeling langsung dan modeling tidak Di langsung? sini Ibu akan menjelaskan dulu. Modeling langsung itu adalah
prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, baik itu guru ataupun teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video-video, kita belajar dari situ ya, video-video, slide, rekaman suara. Nah, begitu nak. Jadi bagaimana nak? Yang mana kamu pilih untuk kita lakukan nanti ke depannya sebagai alternatif yang akan membantu kamu untuk mencapai tujuan ini? Ya Bu, saya pikir Bu, saya akan memilih kayak metode simbolik begitu Bu. Iya. Saya rasa akan, kalau menurut saya rasa akan membantu Bu. Model apa namanya? Model yang simbolik itu Bu. Iya. Saya rasa cocok untuk saya Bu. Iya, nah ibu rasa itu pilihan yang bagus. Ya, Bu. Namun sebelum kita melaksanakan teknik ini, mungkin ibu akan memperlihatkan beberapa link yang ada di YouTube ya. Ini Bu, jadi bagaimana Bu? Jadi kayak saya kirimkan ini Bu, link. Iya, tunggu saya kirimkannya nak. Ayo. Masuk nak. Bisa masuk Bu? Iya. Silakan duduk nak. Bagaimana Faisal kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, bagaimana setelah menonton video yang ibu kirim itu? Ya Bu. Link video. Terima kasih Bu, berkat Ibu, video yang Ibu kirimkan itu kembali memotivasi saya Bu, kembali kayak semangat belajar saya itu kembali lagi Bu, karena Ibu telah memberikan video Bu motivasi belajar Bu, jadi saya kembali Bu, memulai proses belajar saya Bu, saya kembali lagi semangat untuk belajar Bu, saya kembali lagi untuk bergabung dengan teman-teman saya Bu, belajar Bu, seperti biasa Bu, mungkin seperti itu Bu, terima kasih Bu. Nah, ibu sangat senang mendengarkan semangat kamu untuk berubah. Nah, sebenarnya ini Shell itu orangnya cerdas, pintar. Nah, solusinya itu untuk mempertahankan motivasimu itu nak, kamu harus selalu mampu mengontrol dirimu, pergaulanmu, Ya Bu. agar motivasi kamu itu tidak menurun lagi ya. Ya Bu. Ya Bu, saya akan berusaha Bu, melakukan yang saya juga berharap dengan berlatih dengan video yang Ibu kasih itu, saya akan mendapatkan perubahan seperti yang saya harapkan Bu, seperti itu Bu. Baiklah Najal, untuk memanfaatkan waktu yang masih ada, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Ya Bu, saya harus banyak berlatih begitu Bu, dengan melakukan teknik-teknik simbolik Bu, seperti yang Ibu kasih tadi itu, kayak video-video yang memotivasi saya untuk kembali semangat untuk belajar Bu, kemudian metode belajar sampai saya bisa menemukan yang cocok untuk diri saya Bu, mungkin seperti itu Bu. Bagus, nah Ibu rasa kamu sudah paham ya dengan itu. Lalu bagaimana perasaanmu saat ini? Alhamdulillah Bu, sekarang ini sudah saya merasa lega Bu. Ibu senang mendengarkannya ya nak. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untukmu. Setelah kamu sudah berlatih salah satu metode belajar, kamu bisa menuliskan kelebihan dan kelemahan dari metode belajar tersebut, dari apa yang kamu rasakan setelah berlatih. Bagaimana nak? Apakah kamu bisa? Yang seperti tadi kita lakukan itu modeling simbolik. Ya Bu, saya akan berusaha Bu melakukannya Bu. Saya juga berharap dengan berlatih saya akan mendapatkan perubahan seperti yang saya harapkan Bu. Ya, Ibu yakin kamu dapat mencapai perubahan seperti yang kamu harapkan ya nak. Ya Bu, ya Bu, terima kasih Bu. Baiklah nak, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak Bu, begitu Bu. Tapi kalau misalnya saya ada masalah lagi tentang masalah belajar Bu, boleh saya kesini lagi Bu? Iya. Baik nak, Ya, bisa. Bu. Rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya, Syah. Ya, Bu. Dan pekan depan itu kita akan bertemu kembali di tempat dan waktu yang sama untuk membahas lebih lanjut perubahan yang telah terjadi dalam diri kamu. Ya Bu. Nah, apakah waktu tersebut cukup untuk kamu gunakan dalam berlatih menerapkan metode-metode belajar untuk meningkatkan motivasi belajar kamu nak dalam waktu 1 minggu itu? Ya Bu, kayak saya rasa waktunya tersebut cukup Bu untuk saya. Mungkin untuk meningkatkan motivasi
belajar saya harap saya akan mendapatkan perubahan setelah berlatih Bu dari apa namanya metode dan cara Ibu memberikan solusi untuk saya Bu. Jadi seperti itu Bu. Oh iya, baiklah nak, Ibu cukupkan pertemuan kali ini ya. Selamat berlatih dan tetap semangat dalam meningkatkan motivasi belajar kamu. Sampai jumpa di pekan depannya nak. Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya Bu hari ini Bu. Sudah banyak membantu saya Bu dalam menyelesaikan masalah saya Bu, terutama dengan masalah belajar Bu. Iya nak, itu sudah menjadi tugas Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Kalau begitu saya pamit nih Bu, karena kebetulan ada juga kegiatanku di tempat lain Bu. Oh iya, oke nak. Sampai dulu Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.